Susah ya ini Iya. definisinya ya. Karena cinta itu mau Saking kompleksnya. nggak bisa. Nanti kalau kita ngobrol dengan orang yang sangat religius kan sudah cintanya lain dengan Iya, iya. Anda masih bertanya padaku tentang cinta sama manusia dan normal atau laki-laki dengan perempuan. Lalu nanti tanya dengan yang lain bisa jadi beda. Nggak tahu. Itu pilihan hidup. Iya. Karena memang ada juga yang melakukan, ada juga yang menjalani hidup seperti itu dan bagi itu ya udah pilihan hidupnya. Kalau aku prinsipnya kamu mengambil pilihan hidup ya kamu tanggung resikonya selesai. Iya. Kalau aku ya ada. Karena juga temanku yang memilih hidup mencintai sama jenis itu juga ada. Ada. Temenku ya udah pilihannya lah. Cewek cowok? Cewek ada, cowok ada. Oh. Dan aku tahu itu. Ada juga yang beda pasangannya usianya terpaut jauh ada. Ya biarkan aja. Ada yang kaya dan miskin ya ada. Ya pilihan sekali lagi pilihan hidup. Ketika kita memilih sesuatu dalam hidup kita dalam konteks percintaan pasti ada lah. Di situ ada tanggung jawabnya, ada resikonya kita harus siap. Karena itu pilihan kita kan itu aja sebetulnya. Karena udah milih juga. Karena dia udah milih. Udah. Kalau kamu udah milih itu ya jalani. Iya. Kalau Anda tidak memilih itu ya udah pilih yang lain. Kan? Iya. Simpel itu saya mikirnya ngomong. Kayaknya gampang. Tapi prakteknya sulit. Iya. Kalau mereka bilang memilih aja pun sulit. enggak mungkin ya kan. Iya. Udah nggak usah dilakukan. Dia kan. Ya itu ada. Ya ada beberapa teman yang LDR kan, tapi kemudian dari LDR itu mereka juga tetap kompak. Ya, ada yang tetap saling setia, tapi juga ada yang tidak saling setia, tapi mereka tetap pacaran. Ya biasa, itu pilihan sekali. Aku tidak akan menyalahkan. Itu pilihan. Dan kita nggak bisa merubah orang itu. Iya, nggak bisa. Aku nggak mungkin bisa merubah Anda sendiri yang merubah. Aku hanya bisa memberi gesekan-gesekan pemikiran, wacana, ide dan sebagainya. Selanjutnya Anda yang milih. Iya. Kamu yang milih opini. Dan itu sangat bebas. Iya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Teddy. Ya, pertanyaan secara umumnya. Terakhir untuk Mas Teddy di Kalau kita bahas cinta itu seharusnya ada paling tidak itu ya 30 jilid buku. Jadi buku 30 jilid eksemplar. Bagaimana kehidupan percintaan ini nantinya di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan hadirnya digitalisasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan percintaan. Bisakah di masa depan ada orang yang pacaran atau menikah padahal nggak pernah ketemu sama sekali melalui medsos atau apa? Tapi aku udah nikah loh sama ini. Ya, ini bukan aku umum, ya. Iya, secara umum. Kalau aku melihatnya segala sesuatu itu sangat mungkin terjadi ya. Bisa berarti. Sekarang ini sangat mungkin terjadi dalam banyak hal ya. Maaf nih ya. Ada teman-teman yang mungkin suka dunia komik, mereka menikah dengan karakter komik. Ada ya? Ada. Apa namanya? Istilahnya wibu atau apa itu? Berapa kali muncul di berandaku karena aku suka melihat anime itu. Ternyata ada juga yang orang merasa pacarnya itu ya salah satu karakter di tokoh kartun A itu pacarnya itu. Dia nggak pacaran sama manusia, pacarannya sama karakter komik gitu. Itu pilihannya. Ada juga yang ya bagiku semua serba kemungkinan. Bisa berarti ya? Serba kemungkinan. Aku bicara serba kemungkinan itu karena itu juga ada pengaruhnya terhadap maksudnya pilihan-pilihan itu kan ada faktor lingkungannya bagaimana, kemudian keluarganya bagaimana, temannya bagaimana, teknologinya bagaimana. Yang kamu bilang tadi ketemunya di medsos kemudian mereka menjalin relasi itu dan padahal nggak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu sampai akhir hayat hanya berkomunikasi via apa? Itu sampai mereka berdua meninggal sama-sama tidak menikah dengan orang lain ya. Mungkin sih kalau aku melihatnya segala sesuatu di dunia ini sangat mungkin gitu. Hanya sekali lagi orang-orang yang memilih itu kan sekali lagi ada resiko yang harus dia tanggung. Ada ya. Misalnya kamu bilang kamu nggak normal misalnya. Mungkin nggak gitu. Bahkan kalau kita melihat ada teman kita yang punya temanku cowok, dia
jatuh cinta dengan cowok, temanku cewek jatuh cinta dengan cewek, itu pilihan hidupnya kan. Dalam kacamataku ya secara normal, kamu kok nggak mencintai itu beda jenis itu kan. Ya sesuatu yang cukup bagiku beda gitu ya. Secara normal sosial pada umumnya secara umum itu tidak normal. Dalam kacamataku sendiri ya aku pikir kamu kok gitu ya gitu ya, pasti ada tanda petiknya itu. Tapi aku tidak bisa juga kemudian menyalahkan, mempengaruhi, menyalahkan. Ya gimana lagi, karena semua segala kemungkinan. Aku nggak tahu nanti suatu saat mungkin ada kamu bercinta dengan alien, nggak ngerti. dari Mars itu datang, halo gitu, nggak ngerti. Kalau kamu tiba-tiba ngomong ke aku, kami ini aku punya pacar orang Jupiter. Gimana ini? Aku juga bingung gitu. Mendengarkan jadi kisah fiksiku itu. Jadi inspirasi bagiku itu kan salah satunya gitu. Gimana lagi? Oke. Jangan membayangkan yang tidak ya. Jangan-jangan kamu istrinya buku. Aku ya bingung gitu. Itu poin maksudku gini, ketika kemudian secara normatif ya, aku yang cowok menikah dengan istriku yang cewek itu kan normatif ya, legal dan normatif. Tapi tiba-tiba ada orang yang klaim dia menikah dengan buku. Ya kita dengarkan apa persoalannya kan. Kalau masih memungkinkan diberi gesekan wacana, ayolah kamu mencintai perempuan yang sesungguhnya ya. Bahkan ada dulu yang menikah dengan mayat gitu. Ada kayak gitu. Kisah-kisah yang tanda petik nyeleneh, tidak normal dalam konteks umum ya. Mungkin juga karena dia punya persoalan. Nah kadang-kadang kan kalau kita sebagai makhluk sosial kan mungkin karena melihatnya karena dia salah satunya tidak punya teman curhat atau tidak punya teman dekat yang kemudian bisa diajak ngobrol, paling tidak jadikan dia yang sampah gitu kan. Kan mungkin loh ya, bisa jadi seperti itu. Itulah salah satunya. Ada beberapa teman yang mereka sudah menikah, kemudian ketika ketemu itu tiba-tiba ketemu dia curhat kalau mau cerai dengan istrinya. Udah menikah ya? Udah menikah, udah punya anak, mau cerai, curhat lah. Itu kadang aku juga bingung. Pertama, yang curhat ceweknya apa cowoknya? Ada yang cowok, ada yang cewek. Temanku luas banget, ada yang banci juga. Tapi itu dia tadi kan dia curhat aja. Kadang ya itu bagian, kalau aku sendiri menangkap, ya kadang aku tidak bisa memberi solusi kan, karena itu sudah pilihan mereka, pilihan hidup mereka gitu. Tapi bahwa saya memposisikan sebagai teman yang mau mendengarkan itu ya bisa, itu sudah cukup berat sih, karena saya sih berharap mereka tidak cerai gitu. Iya pasti. Saya pasti mencoba jangan cerai lah. Apalagi udah punya anak ya. Seberat apapun, kasihan anaknya dan seterusnya. Tapi kan persoalan pilihan itu ada di mereka. Iya. Dan aku nggak tahu juga keluarganya yang realnya seperti apa kan, persoalannya apa itu. Nah, kadang-kadang seperti itu yang bagian bagiku yang mungkin aku harus banyak belajar dengan kehidupan ini gitu. Bahwa aku itu mulai tentang relasi, tentang percintaan tadi, relasi secara umum itu aku ya nggak mudah. Aku mengakui itu, aku mengakui itu. Bahkan kalau kamu tanya pada diriku apakah aku benar-benar mengenal istri, belum. Bahkan mungkin sampai aku mati pun nanti aku tidak bisa mengenal istri dengan itu. Kamu coba tanya bapak ibumu, apakah bapak sudah benar-benar mengenal ibumu? Enggak. Atau sebaliknya ibumu kamu tanya, apakah ibu sudah benar-benar mengenal bapak? Bahkan mengenal anaknya pun belum tentu. Iya. Meskipun keluarnya dari perut gue nih, tapi kenal juga belum tentu. Belum tentu. Memahami seutuhnya ya, bilang seutuhnya. Artinya kemudian bisa handle sih, belum tentu. Kita hanya bisa memberi masukan, reasonable, mendengarkan, mencoba jadi teman. Susah gitu. Kalau ini bedanya juga mungkin kalau kebetulan karena aku pernah pacaran kemudian putus kemudian menikah sekarang ya dengan fase aku kalau dengan istriku itu nggak ada konteks tanda petik pacaran walaupun orang bilang pacaran ya. Pacaran setelah nikah. Dalam konteks ya artinya aku dengan istri itu perkenalannya sekitar 6 bulanan langsung menikah. Karena aku pikir aku nggak cocok nggak mau. Aku sekarang mikir pacaran lagi saat itu. Iya. Kalau mau ya nikah, kalau enggak ya udah berteman aja, nggak ada relasi yang lebih dari teman. Saat itu seperti itu, sehingga kemudian salah satu yang ada dalam rasanya berbeda tadi yang aku bilang itu adalah persoalan kemudian bahwa
bahwa ketika aku sudah in dengan si calon istriku saat itu, sekarang jadi istriku itu ya sesuatu yang beda banget dan luar biasa menurutku ya dalam pengalaman psikologisku sendiri. Bisa ya, udah jalani aja gitu. Kan orang-orang lain, kalian pacaran enggak? Kami nggak pernah apa bahasanya menyatakan dulu ya. Pas aku tadi sempat pacaran itu sama-sama berdoa. Pokoknya saat itu ya aku suka dan kayaknya sudah nggak perlu ada pertanyaan lagi. Kalau memang pilihannya menikah ya nikah, kalau enggak ya udah kita berteman saja, selesai. Nah itu memang benar-benar saat itu yang ada rasanya, dan itu tidak bisa tolak, harus begitu. Dan ternyata jodoh maksudnya menikah. Dan itu problem yang lain lagi. Kalau tadi yang masa pacaran itu ono cemburu, aku ada cemburu, cuman kemudian ini istriku, bedanya itu. Ini istriku gitu. Dan aku punya Tuhan, selesai gitu. Selesai gitu. Dan kemudian persoalan yang tadi tentang perasaan cinta itu bergeser, tanggung jawab, kasih sayang. Bahkan ketika menikah baru berteman, mulai berteman, ayo kita saling membantu kayak gitu, saling dukung, saling memahami, walaupun sulit juga. Nah kalau yang dulu sebelum nikah itu apa namanya? Apanya? Bukan berteman. Yang mana? Yang masa 6 bulan itu. Perkenalan. Oh perkenalan. Ya. Biasanya kan fase-fase termasuk Anda ketika mau fase sebelum Anda memutuskan untuk pacaran itu juga kan ada fase waktu sebelumnya. Iya. Misalnya pertama kali Anda bertemu di bulan tanggal 1 Januari, bertemu dengan si perempuan itu Anda Februari kelingan, ketemu lagi Maret, ketemu kelingan, dan baru kemudian ketika bulan Agustus pas upacara kemerdekaan RI Anda ketemu lagi dan kemudian membuat komitmen untuk pacaran misalnya. Itu kan beda. Proses 7 bulan itu apakah bisa disebut pacaran? Enggak. Maksud saya. Nah, yang menikah ini kayak gitulah. Kenalan, pas jalan 6 bulan saling memahami. Kalau itu sama orang tuanya langsung saya bilang, Pak, aku itu suka sama Anda, kalau menikah bagaimana? langsung minta izin. Tapi tidak minta izin pacaran, minta izin menikah. Kalau boleh ya menikah, kalau enggak boleh ya nanti kita cari solusi bersama. Kan sudah niat nikah. Sudah niat nikah. Kebetulan dua orang tua kita dari keluarga masing-masing setuju. Nah, alhamdulillah ya di situ kan. Bedanya itu bro. Ya nggak bisa kemudian kalau aku bilang tadi ya kadang-kadang ya cinta gitu. Cara kerja cinta itu sesuatu yang sangat susah diprediksi. Muncul tidak bisa dibendung. Tapi ketika kemudian meluap ya kita juga tidak bisa kemudian menghandle itu ya. Jangan. Nanti kalau sudah punya anak seperti saya sekarang tidak lagi. Rasanya sudah lain. Orang tuamu itu sudah lain rasanya dengan saat mereka pertama kali. Betul. Udah mungkin tahu itu gimana. Kayak aku sekolahnya anak mana misalnya. Hal-hal seperti itu. Nah, mungkin juga persoalan dunia ya. Dalam konteks persoalan dunia itu aku kebetulan pilihan hidupku adalah di dunia seni budaya dan seterusnya. Ada relasinya dengan film, jurnalistik, sastra dan seterusnya. Seni dan budaya koridor ini. Sementara mungkin istriku ada di dunia yang berbeda. Kadang itu juga butuh penyesuaian. Itu juga bagian dari bagaimana aku saling mengenal, mencoba memahamkan itu dalam hidupnya dan sekaligus aku mencoba paham juga dengan pilihan hidupnya itu yang kemudian the real of love itu menurutku hal-hal seperti itu lah. Itu yang kemudian nggak mungkin itu dirasakan anak SMP SMA. Bahkan yang kuliah pun belum tentu. Kadang-kadang aku kadang-kadang aku melihatnya sekarang ini cenderung ya tadi basicnya karena kamu tadi tanda petik yang aku tidak setuju dengan kata memiliki nafsu karena satu-satunya yang kalimat penjelasan terhadap memiliki itu nafsu nafsu dan nafsu tadi ketika kita ingin merasa itu milikku kamu nggak boleh kesana itu sangat nafsu sangat egois. Hidupnya itu kayak berdua terus gitu, kemana-mana harus barengan terus. Yang lain nggak bayar pajak karena ya kalau saya bilang malah kayak di penjara sebenarnya. Ya itu salah satu ada yang berpikir begitu. Walaupun mungkin itu normal hidup konteks
hidupnya malah sempit. Dalam konteks relasi itu mungkin normal, tapi kan menghandle yang biar tidak jadi persoalan kan. Itu yang kadang sulit menemukan solusinya. Kalau aku melihat itu, beberapa teman aku cemburunya, tapi kan bagaimana kemudian solusinya tidak ketemu, mereka putus misalnya. Putus sebenarnya juga bukan solusi kalau mereka memang pilihannya sebenarnya saling mencintai. Juga ada juga orang yang bahkan maaf ya, sampai tua, kakek, nenek punya anak, punya cucu, sampai dia sangat tua masih cemburuan, saling pukul, nggak ada bro. Tapi mereka tetap berkeluarga. Lucu juga ya. Kesadaran apa yang ada dalam pemikiran mereka. Tapi itu bagiku kisah yang unik menurutku ya. Iya, kalau sekarang unik lah. Ketika ada mereka sudah kakek, sudah nenek, punya anak, punya cucu, tetap berkeluarga. Kalau neneknya pergi main, sing kakek cemburu itu ada, itu terjadi. Dan ketika pulang dipukulin itu ada, dan mereka tetap berkeluarga itu juga ada. Sekali lagi kan jalannya masing-masing. Tapi kalau aku berpesan dalam konteks keluarga, jangan sampai ada kakek RP. Prinsipnya ya. Kalau semarah-marahnya kita dengan pasangan, kalau aku memberi solusinya salah satu udah saat itu ya udah pergi dulu lah. Karena kalau nggak ada pergi nanti masalah. Terbang, pecah-pecah. Karena kita pecah masalah marah. Nah, makanya kan itu untuk menghindari ya udah pergi dulu, ambil jarak, ngobrolnya lewat WhatsApp aja gitu. Kalau nggak gitu ya udah menenangkan diri dulu. Nah proses itu penting loh, memahamkan kayak gitu. Termasuk yang pacaran aku itu paling sedih itu ketika ada anak muda. Saya lihat sampai pacaran kok sudah pukul-pukulan itu. Itu apa gitu. Orang tuanya nggak berani mukul ya. Orang tuanya nggak berani mukul kok berani pukul-pukulan itu kan masalah. Itu kan yang harus kita pahamkan anak-anak. Saya kira itu sih ada anak-anak yang masih muda ya, adik-adik. Saya tidak berusaha memberi nasihat, tapi kita sharing aja. Kalau semarah-marahnya kita ambil jarak supaya tidak ada kekerasan lagi. Karena itu kamu bilang tadi kriminalitas, psikologis dan sakit lagi tuh. Berarti kan sakit beneran ya. Ada yang ada mental blocknya yang tadi dibilang tadi. Nah, teman-teman ini kita sharing ya, sekali lagi belum tentu apa yang saya katakan itu benar atau bisa benar dalam konteks pemikiran teman-teman atau Anda gitu. Masing-masing orang punya pengalaman personal ya, dalam konteks relasi percintaan itu punya masing-masing punya dan itu tidak sama. Masing-masing menurutku masing-masing boleh. Ketika kita baca sebuah novel romans, saya kira ketika kita kemudian ikut terjun di dalamnya pun interpretasinya pasti beda satu dengan yang lain. Nah itu keunikan kita sebagai manusia, rasa kita sebagai seorang manusia di situ. Jadi belum tentu yang tak bilang itu semua benar. Dia inilah bisa diterapkan di buat sebagai sharing sekedar tahu lah ya. Pengalaman saya begini, pengalaman saya begitu, pengalamanmu begitu. Makin muda. Ini media sosial, teknologi ini memang apa ya? Kita kadang nggak bisa, kita harus pandai-pandai mencari, sharing ya, mencari semuanya supaya punya pilihan terbaik lah begitu. Tapi itu proses. Bahkan kadang-kala ketika ada yang mengalami persoalan dengan hidupnya, aku kadang juga mengklaim itu nggak salah, mungkin karena memang harus begitu. Ini proses pembelajaran. Ya mungkin gitu, akhirnya kemudian sudah dipelajari. Ambil hikmahnya kalau bahasa kita kan, kalau mengambil hikmah itu juga sulit. Hikmah juga ada suaminya. Kita ada punya suami mau diambil sama kita nggak bisa, sulit. Gak ringgir itu. Saya gak lucu ini. Karena kita tahu aja, nah kita punya hiburan. Oke. Selanjutnya, gimana pendapat Mas Teddy tentang hadirnya dating apps kayak sekarang ini? Apa? Dating apps. Generasi. Dating apps tahu? Oh belum, aku sorry nggak pernah bercinta dalam. Dating apps tuh kayak aplikasi HP biasa, tapi ini aplikasi yang buat nyari jodoh, nyari pasangan gitu. Oh gitu ya. Nah, kayak salah satu biru jodoh ya, salah satunya Tinder yang paling terkenal. Tinder. Nah itu terima kasih ya diberi informasi. Saya nggak nyari pasangan lagi. Menurut jenengan itu udah masuk memudahkan atau menyesatkan adanya dating app tadi? Ya sebenarnya sekali lagi tergantung penggunaan. Karena semua aplikasi itu pada basicnya
menurutku baik. Tapi kan ketika digunakan di use itu bisa jadi buruk di situ kan. Menurutku ya. Facebook pun yang sesimpel itu bagus kok untuk merepresentasikan diri kita, untuk mencari teman kita yang sudah lama nggak ketemu. Bagus kan. Cuman kalau orangnya kemudian menggunakan itu untuk kejahatan, menipu misalnya, atau dia memperdaya orang, ya kan jadi jahat. Kan di situ nilai kriminalnya sama kan ya. Menurutku bagi beberapa teman yang maaf ya mungkin sudah saking lamanya menjomblo Anda. Maaf ya. Sudah lama kepengen mendapatkan jodoh gitu, terus memanfaatkan tadi ya nggak masalah kan. Menurutku nggak masalah juga. Kalau dulu kan ada biro jodoh. Kalau dulu yang saya pernah baca di sebuah cerita itu kan ada orang mencari jodoh mengirimkan portofolio biodatanya dikirim via pos, CV-nya via pos, pengalaman, terus bilang apa via pos, nanti posnya ngirim jadi gitu. Dulu itu ada itu generasi bapak ibu saya. Itu karena kakak kelas saya ada yang melakukan proses itu. Ya sekarang itu direpresentasikan dengan medsos tadi namanya itu tadi. Dating apps. Cuman kan sekali lagi itu penggunaan justnya. Kalau digunakan untuk negatif juga bisa kan. Bisa. Apa namanya? Pelacuran online atau ada juga ya. Memanfaatkan ini untuk yang jahat. Prostitusi online. Sorry itu. Tak masuk juga. Sorry ya. Kalau saya salah menyebutkannya mohon maaf karena saya tidak terlalu itu kan ada juga yang kemudian dinegatifkan itu usernya menggunakannya dengan cara yang salah menurutku ya. Tapi apakah itu sekali lagi pilihan mereka lah. Aku nggak berani bilang salah benarnya karena itu nanti persoalan hukum kan. Larinya ke persoalan hukum. Ketika ada yang jadi korban ya hukum masalahnya kan gitu. Tidak lagi perlu relasi dua manusia. Ini itu sih ya. Tapi nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Tapi menarik. Aku mau buat aja. Masalah menyesatkan nggak itu? Ya gitu. Maksudnya menyesatkan gimana? Ya mungkin kayak tadi. Yang penting kan tidak ada penipuan. Ketika misalnya Anda atau kayak pas ketemu ternyata beda sama yang di foto gitu. Itu kan persoalan lain. Itu persoalan lain. Ketika Anda tidak terima kan persoalan lain. Kalau Anda terima kan nggak apa-apa. Ternyata dari foto yang di lebih bagus. Anda elek tapi aku pengen ketemu ketika kamu ternyata si perempuan cantik banget. Putih, apalagi lah kayak rakyat, datanya pakai Jaguar atau pakai apa? Ada nolak nggak? Tapi di foto itu jelek. Baik. Dia bilang miskin di foto dia pakai fotonya orang lain yang jelek. Kayak ini ya yang iklan ini apa nih? Judi online sekarang ya. Kan dia pakai mobil, pakai apa? Itu kan bukan mobilnya dia, itu bukan ini ya. Afiliator apa? Itu kan nah makanya kan masalah untuk menipu. Masalahnya kan penggunaannya. Kemajuan teknologi itu menurutku pada basisnya itu bagus. Tetapi bahwa kemudian digunakan untuk apa itu yang kemudian jadi masalah. Jadi PR-nya di situ. Kalau digunakan untuk kebaikan ya bagus. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan ya jahat. Jadi kriminalitas kan juga tergantung orangnya. Bukan salah teknologinya. Makanya menurutku teknologi kan tidak ada nilai buruk, baik dan buruknya, tidak haram, tidak halal. Bahasanya kan gitu. Dia itu netral kan. Orangnya yang bisa membuat haram atau halal. Orangnya yang bisa membuat baik atau buruk kan gitu. Kayak pisau mungkin kalau lebih ya. Pisau di tangannya orang baik kan jadi safe. Di tangan orang jahat bisa dapat uang. Itu orang gitu kan. Atau masuk penjara. Maksudnya itu. Menurut Mas Teddy, sejauh apa sih perubahan pola perilaku anak-anak muda zaman sekarang ini dengan hadirnya alat-alat digital kayak sekarang ini yang berkaitan dengan hubungan percintaan? Apa aja yang kira-kira udah mengalami pergeseran ya? Kalau aku sebenarnya lebih ke sisi ini sih. Ketika kita aku termasuk orang yang mengalami peristiwa ini terlalu terkekang oleh gadget gitu ya. Pagi lihat WhatsApp ada orderan enggak? Iya. Ini ada kerjaannya atau tidak? Kita sekarang hampir semuanya ya. Iya, hampir semuanya. Baik termasuk generasi tua bapak saya, nenek saya itu sudah lekat banget dengan gadget. Artinya ada transisi yang cukup banyak di sisi humanistik
Misalnya kita ngobrol kayak gini, ini kan jelas tadi dari tadi kita tidak bahkan lihat bahasa pajak enggak, kita ngobrol. Ini sisi humanisme yang kita keluarkan, sisi kemanusiaan kita yang kita keluarkan. Tapi ketika kita nggak ada acara seperti ini, ya aku yang di depan laptop, nah, hal seperti itu ya menurutku ada satu pergeseran penting bahwa kita kadang-kadang sisi humanisme kita itu ada jarak. Ada jarak. Walaupun kita di situ ada 4 orang semua pakai HP itu, tapi nge-game. Justru kita ngobrolnya di online. Tolong serang, dibantu, tolong serang, siram dan seterusnya kita. Dan kita di situ. Cuman kita di online. Ngobrolnya online. Ada. Aku pernah menjumpai itu soalnya. 4 orang anak di sini mereka nge-game bareng, mereka di situ nggak ngobrolnya di online itu. Hal ini apa headsetnya? Ini sesuatu yang menurutku pergeseran yang cukup signifikan ya dengan adanya teknologi. Kalau dikaitkan dengan relasi percintaan dua manusia, perempuan khususnya apapun itu, saya kira memang sudah waktunya juga sih. Waktunya apa? Bahwa teknologi ini membuat kita adaptatif dengan banyak sisi kehidupan termasuk percintaan, maksud saya gitu. Tapi di sisi lain itu juga menolong kan, misalnya teman-teman yang suami istri yang hidupnya LDR, ya satu-satunya cara ya gadget, kan? Dan nggak salah kan, ketika bahkan itu digunakan untuk yang paling minor sekali itu. Minor itu gimana? Aku susah membicarakannya. Ya inilah normatif suami istri itu kan bercinta ya. Ketika kemudian kamu LDR sama istrimu, kamu di sini ya, istrimu di Nusa Tenggara Barat, kalian bertemu paling 1 tahun 2-3 kali, gimana bercintanya? Itu sangat minor ya. Ada ya kejadian itu ada, dan bagiku kadang ya kayak nggak masuk akal, tapi memang itu terjadi. Dan ya tidak perlu menyalahkan mereka, karena memang mereka LDR, pekerjaannya jauh-jauh, kamu di Jogja, istrimu di Nante, temunya setahun 2 kali, repot kan, gitu loh misalnya. Ini cuman sekali lagi ini persoalan teknologi aja. Teknologi itu tergantung si penggunanya, usernya. Saya kira itu sih. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan itu malah input ya. Kalau mau ada narasumber. Pertanyaannya sih segitu aja untuk episode kali ini. Nah, sekarang kita akan masuk segmen baru. Jadi di podcast sebuah asa ini tanya saya. Beda lagi. Nanti saya jelaskan. Hadiahnya apa? Di podcast sebuah asa ini ada sebuah segmen baru yang baru saya gunakan, yaitu namanya adalah sebuah trivia. Oke, jadi sebuah trivia itu konsepnya mirip kayak hitam putih jadi Corbuzier, Trans 7. Di situ ada segmen namanya Questions of Life, tahu? Pertanyaan tentang kehidupan, oke? Tahu. Nah, jadi kayak ngasih pertanyaan-pertanyaan cepet, langsung dijawab cepet. Nggak boleh mikir? Ya mungkin kan cuma pilihan kecil-kecil aja, nggak perlu banyak mikir. Ini bukan penjelasan panjang kayak tadi. Kalau kan Questions of Life, tahu kan? Nah, jadi persis kayak gitu. Jadi di sini kalau saya pertanyaan ini di sini 10 berarti benar 10 lebih dikit. Banyak ya, satu pertanyaan hadiahnya berapa? Jadi kalau di sini kalau saya bilang saya itu artinya Mas Dedi. Aku gitu. Gitu. Kalau saya pengen bercinta titik-titik. Nah, itu saya itu maksudnya Mas Dedi. Anda juga nggak tahu. Oke, udah siap ya? Oke. Nah, tapi di sini topiknya masih sesuai dengan tema yang kita bahas lagi. Kalau di Questions of Life itu kan dia random dan jeleknya itu yang dikasih cuma ke artis doang. Yang viral kan sering tuh di yang hitam putih viral itu kan nggak ditanyain. Nah, kalau ini semua ditanyain sama dan itu sesuai topiknya, selalu sesuai topiknya. Nah, yang pertama kita ke bagian pengandaian dulu. Andai. Pengandaian. Saya ingin kalau saya bercinta tuh titik-titik. Nah, titik-titik itu singkat aja. Andai. Oke, yang pertama.
Satu kata atau satu kalimat yang mendeskripsikan hubungan percintaan saya selama ini adalah? Ini susah nih. Satu kata atau satu kalimat? Satu kata atau satu kalimat? Ah. Tanggung jawab, resume. Tanggung jawab. Jika saya bisa kembali ke masa lalu, satu hal yang ingin saya ubah kepada mantan-mantan saya terdahulu adalah? Ya jadi istri saya, sekali aja selesai gitu. Pacaran sekali panggil istri selesai. Oh iya. Maunya. Oh, iya. Semua orang pasti berpikir begitu. Nah, iya. Menurutku ya. Tapi apalah. Tapi tidak menyesalinya. Yang ketiga, saya bukanlah seorang playboy, tapi saya adalah seorang. Ini susah. Manusia biasa sih, karena normal ya. Artinya Manusia biasa. Manusia biasa. Artinya ketika kemudian harusnya aku jelaskan kali. Ini ada fasenya di mana kita memang hati kita sakit, terus kemudian sakit itu apa? sakit hati ya. Sakit hati. Ketika kita ditinggalkan, Iya, iya. tidak punya pacar sendirian itu sakit sendiri. Iya. Kesepian itu kan bagian sakit juga. Iya. Kemudian jatuh cinta lagi, itu kan normatif. Maunya tidak. Tadi Iya. ada hubungannya dengan andainya yang kedua tadi. Seandainya, Ah. semua orang pasti inginnya. Aku meyakini bahkan mungkin mantan-mantan mungkin akan berpikir begitu, begitu istriku yang mungkin dulu punya pacar juga mungkin berpikir begitu sama. Pengennya sekali pacaran ya jadi suami istri sampai kakek ini. Iya. Maunya. Iya, iya. Itu. Kan manusia biasa aja. Jalani aja. Yang keempat, saya yakin suatu saat nanti dating apps di Indonesia ini akan, atau media sosial lah. Oke, dating app ya. Kalau aku akan mengatakan akan menolong beberapa temen Jomblo. ya, bukan tidak jomblo juga. Yang ingin mendapatkan pasangan. Oh iya. Yang terakhir, kesalahan terbesar anak-anak muda zaman sekarang dalam menjalani hubungan percintaan adalah? Menurut jenengan? Sebenarnya susah ya. Aku juga karena kemudian prinsipnya adalah nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya. Yang sering anak-anak ceritain itu. Kalau aku cenderung melihatnya ketika mereka sudah melakukan relasi, itu problem yang paling tanda petik harus bahasanya itu dicari solusinya adalah persoalan kekerasannya. Apa namanya ya? Kenapa terjadi kekerasan? Ya misalnya ketika Anda cemburu dengan pasangan Anda marah-marah itu kan sudah bagian dari treatment kekerasan. Ketika kamu kok mukul atau apa, itu kan kekerasan. Nah itu apa namanya? Kedewasaan kah? Dewasaan. Mungkin ya. Oh, masih anak-anak kok. Mungkin itu yang ya. namanya anak ya belum dewasa dong. Makanya aku tadi bilang itu menemukan kesalahannya karena mereka masih anak-anak. Iya. Tapi kalau jangan sampai kemudian terjadi kekerasan itu kan penting gitu. Iya. Bisa itu karena bisa menimbulkan trauma. Dan itu menunjukkan bahwa kita mungkin ada blok yang ada yang kurang atau sakit atau lemah dalam diri kita dalam konteks handling tadi. Mungkin itu sih. Tapi juga sekali lagi kalau itu jangan kesalahan, aku juga bingung karena mereka nggak bisa disebut salah juga. Tapi Salahnya mungkin karena berhubungan itu, berhubungan aja udah salah mungkin. Kalau menurutku juga enggak juga. Kalau mau memang itu sudah harus berhubungan dalam konteks ini relasi biasa ya. Iya. Aku namakan normatif. Mereka saling menyukai itu normatif. Bukan yang lebih dalam lagi. Aku juga tidak suka dengan yang lebih dalam lagi pada dasarnya. Iya. Apakah itu kesalahan sekali lagi juga. Nah kalau itu kesalahan periodenya ada yang di atas. Saya buat salah itu benar. Di mata mereka mungkin salah. Tapi di mata mereka belum mungkin juga. Susah kan? Ya kesalahan. Tapi mereka masih anak-anak. Gimana dulu? Enggak bisa juga. Pusing ya. Tapi kita punya tanggung jawab terhadap persoalan yang timbul dari hari-hari itu kan gitu. Masing-masing Kalau punya tanggung jawab. Mungkin satu, kalau anaknya ada di fase tersebut gimana? Anaknya loh ini. Jadi yang paling urgent itu aku kalau kemudian salah satunya terus terang sebagai orang tua. Karena saya memposisikan sebagai orang tua sekarang ini. Artinya saya akan berpikir tentang langkah preventif mencegah itu bagaimana. Nah sebenarnya itu tergantung kita sebagai orang tua. Aku juga belum bisa mempraktikannya karena anakku masih balita. Tapi paling tidak dalam pikiran-pikiranku saya sih berharap ada kedekatan emosional antara aku dan anak karena itu penting. Jangan sampai anakku itu juga tercerabut dariku gitu ya. Aku berharapnya sih begitu. Jangan sampai anakku tercerabut dari orang tuanya.
jangan sampai ada gapnya itu. ada jarak, jangan sampai. Sebisa mungkin anak bisa, bahkan kalau aku bahasanya minta tolong sebanyak-banyaknya, curhat sebanyak-banyaknya, ngobrol sebanyak-banyaknya kepada aku, penting. Begitu pun sebaliknya, supaya aku juga bisa ngobrol sama dia dan ngobrol aja. Yang penting itu tidak ada jarak. Itu saya kira salah satu yang paling urgent supaya di mata anak itu, supaya anakku tuh berpikir bahwa atau memandangku itu sebagai sesuatu yang benar-benar harus didekati. Orang pertama yang harus dekat itu orang tuanya. Iya. Kalau aku gitu sih. Jadi itu aja, selesai. Kalau dia punya relasi dengan orang lain, pastinya saya tahu gitu. Kalau dia, Pak, aku pengen pacaran dong, itu dibolehin nggak? Aku boleh. Boleh. Aku boleh. SD? Dalam konteks ngomong SD sampai SMA nggak apa-apa, silakan. Tapi kan koridornya pasti jelas tuh. Aku bisa memahamkan dalam konteks pacarannya itu tidak kemudian pacaran yang negatif ya, pacaran yang positif ya. Koridornya saya selalu berpikir ini relasi. Artinya mereka itu butuh teman yang cukup unik. Nah itu menurutku juga bagian dari pacaran. Kamu bilang sebenarnya pergi pengajian, pulang pengajian bareng itu orang akan berpikir pacaran. Walaupun dia tidak, akan repot. Kalau bilang kami izinin, bilangnya pengajian padahal kemana ya? Kan, nah, kalau itu udah jahat, jangan sampai kan. Kalau mau pengajian. Kalau mau pas pengajian berangkat bareng dengan si A silakan. Dan selama bareng pengajian dengan si A, pulang bareng dengan si A, yang ngobrol-ngobrol silakan. Yang penting tidak negatif kan itu. Bagaimana kita kemudian dekat dengan anak ini yang PR sih. Bagiku aku sendiri terus terang baca apa namanya literasi parenting. Parenting. Nah itu kan aku pengalaman baru kan. Seorang bapak baru. Aku juga perlu banyak belajar loh. Bukan takut ya, tapi dalam konteks zamanmu, zaman anak itu berbeda. Pasti. Anakku nanti punya zamannya sendiri. Yang dia lalui dan aku belum tahu. Sebagai orang tua ya preventifnya salah satunya yang penting itu pasti membangun kedekatan. Nah kadang aku di titik itu yang merasa kurang. Dalam konteks merasa kurang itu waktuku untuk sering dengan anak itu kurang. Nah ini yang memang persoalan yang lain ya. Ketika sebagai seorang kepala keluarga terus banting tulang itu, banting tulang mencari nafkah itu kan bagian yang memang tidak bisa saya tolak karena itu bagian proses hidup saya sebagai kepala keluarga. Tapi bahwa saya berusaha untuk lebih banyak waktu dengan anak, dengan keluarga dan istri kayak gitu. Oke, sekarang kita ke ini satu lagi. Masih angan-angan? Enggak, ke bagian yang pilihan. Dua pilihan. Contohnya misalnya pengen cewek. Misalnya pengen cewek. Cantik atau? Cantik bodoh atau jelek tapi pintar. Nah, memang konsepnya pilihan. Pilihannya cuma dua. Ada ini ada enggaknya. Mana aku tuh kadang enggak itu tadi kalau ngomongkan dia cantik itu relatif juga. Kemudian aku kalau bahasanya lebih suka apa ya biasalah karena cantik itu ya tidak cantik bahaya jelek ya itu menurut anu pribadi aja. Bodoh barang itu kan ya kata-kata yang sebaiknya kita hindari, bukan bodoh, belum tahu itu duit ya ini gampangannya supaya teman-teman bisa memahami gitu ya. Paham nanti khawatirnya salah persepsi. Oke. Yang pertama, percintaan zaman sekolah atau percintaan orang dewasa? Percintaan orang dewasa. Yang kedua, pacaran atau menikah? Menikah. Berduaan di bioskop atau berduaan di alun-alun? Bioskop. Yang sudah menikah. Berduaan sudah menikah. Ya, apapun bebas. Konteksnya bebas. Jadi kalau pacaran. Jadi bioskop. Ya, karena aku suka film. Dan sering dapat tiket gratis. Ngirit. Yang keempat, mentraktir atau ditraktirin? Mentraktir. Nembak atau ngelamar? Ngelamar. Posesif atau cuek? Posesif. Kalau cuek itu bahaya. Iya kan? Mending posesif. Cuek itu kan bahaya banget. Ya posesif tetapi tidak kemudian posesif yang ego gitu ya. Artinya posesif normatif, ada cemburu. Posesif dalam konteks ada cemburu, ada jealous, ada marah gitu. Nah, ada hal yang perlu diperjuangkan daripada cuek. Terserah lu kan ya. Enggak makan. Iya. Karena cuek itu kan dalam banyak hal gitu.
aku naik mobil, istri jalan kaki, kan kasihan. Iya. Gila. Biasanya istri yang naik mobil, kita yang jadi kena. Kan gitu. Ya, salah istri yang kenanya. Gitu. Selanjutnya, ciuman atau gandengan tangan? Ciuman. Kan sudah istrinya. Lagi sudah istrinya kan. Iya. Tadi kan ngelamar itu udah menikah. Enak ya ciuman. Kalau gandengan tangan kan kalau di mall aja. Kalau istri nggak belanja. Calon pengirian. Ya punya nasihat. Lebih suka mana? Temenan sama calon istri sendiri atau pacaran sama calon istrinya orang? Wah, ini susah. Bentar. Logikanya tak terbalik. Ya. Temenan sama calon istri sendiri, temen istri apa? Calon istri tapi temenan. Ini belum pacaran gitu ya? Atau udah pacaran tapi sama calon istrinya orang? Yang pertama tadi. Temenan sama calon istri sendiri. Kan sama istri orang, calon istri orang ngapain? Namanya kita penghulu. Ya, koridornya percintaan ya. Ya. Kalau koridornya percintaan jelas lah ya. Temenan sama calon istri sendiri. Ya, kan kita harus mengenal kan supaya ketika misalnya pas akan nikah itu kita beli baju yang kayak apa, ya udah kita antar ke mall, silahkan pilih sendiri kan, jadi temen. Iya. Bajunya suka yang warna pink misalnya, kan kita nggak ngerti, warna merah kita nggak ngerti kan. Proses mengenal. Walaupun setelah menikah juga bisa, cuman dalam konteks mengenal supaya pas akad itu wow. Setidaknya kita puas lah gitu ya, pas nikah itu siap semuanya gitu, nggak punya beban, nggak punya utang. Misalnya gitu. Yang terakhir, di atas atau di bawah? Ya ini susah, nggak ada pilihan yang lain. Di bawah aja lah. Di bawah. Aku suka gendong di atas. Ayo, mangga ambil. Di bawah ya? Ya, kalau aku di atasnya itu kan kasihan, mangganya nggak ambil. Terusnya nggak kuat. Nggak kena ini. Oke, ya itulah ya episode kita dengan Mas Teddy. Kita nggak usah banyak-banyak closing kan. Yang penting sudah panjang lebar, jadi itulah episode playlist ngobrol yang ke-12 dengan Mas Teddy Usairi. Inilah saya. Jadi ya saya ucapkan terima kasih dengan Mas Teddy sudah dikasih kesempatan untuk menggunakan studionya yang luar biasa ini. Pertanyaan sebentar. Offline atau online? Apa? Anda memilih online atau offline untuk cari konteksnya? Percintaan. Anda mau cewek? Percintaan. Mau cewek? Aku bertanya dulu itu. Kalau awalnya online nggak apa-apa, tapi ujungnya harus offline. Iya. Ujungnya harus offline. Kalau offline semua nggak apa-apa. Gitu ya. Karena ya kalau menurut saya gini, mungkin kalau offline di awal mungkin agak susah karena hubungannya agak sempit gitu. Pergerakannya Sempit. Ya kalau di Bantul ya Bantul, ruangan mungkin Bantul ya seperti ini gitu. Tapi kalau online kan bisa lebih luas. Mungkin orang luar Indonesia pun bisa ya. Dia mau cari apa tadi dating apps dengan cewek dari Jupiter dan Pluto. Nanti saya itu kalian. tapi nanti setelah dapet oke sama-sama dia itu nanti ketemu offline gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk berada di studio ini. Sama-sama. Saya yakin ini akan jadi benar-benar studio yang selain studio lah, akan bisa bahkan mungkin bisa disuarakan. Thank you so much. Ini nggak berani nyewakan properti negara. Kita cuma mulut. ya bisa lah, jadi cuan itu bisa lah ya. Berharapnya ini jadi tempat kreatif teman-teman semua. Ya. Kalau mau berkreativitas di sini silakan. Kayak gitu pesannya yang punya tempat. Biar itu bisa jadi cuan lagi kan. Gitu. Saya cuma mencoba untuk memberi ruang. Yes. Dan akhir kata, saya Aska Kintori dan Bang Teddy. kami berdua pamit dari hadapan Anda semua dan sampai jumpa.